Selamat malam, Anda menyaksikan catatan demokrasi Piala Dunia U17 akan segera digelar tepatnya pada bulan November sampai dengan Desember 2023. Ada 4 kota yang akan dijadikan tempat bertanding kelas dunia ini. Solo, kemudian Yogyakarta, Bandung, dan yang menjadi sorotan adalah di Jakarta, Jakarta International Stadium. Di awal kita sempat ribut, ada polemik soal rumput, soal akses, dan nyatanya saat ini FIFA mengakui bahwa standar untuk Piala Dunia U17 JIS bisa digunakan dengan catatan perbaikan, Maria, ya. Apakah perbaikan ini sebenarnya menjadi hal yang biasa? Karena di sejumlah stadium yang akan digunakan menjadi lokasi Piala Dunia juga dilakukan perbaikan. Namun mengapa hanya JIS yang kemudian syarat akan politis? Dan informasi terbaru bahwa stadion JIS akan digunakan sebagai pembuka Piala Dunia U17. Sesuai dengan judul kita, kok bisa? Kita akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Nanti pada saat diskusi pun kami juga akan libatkan sejumlah mahasiswa untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber. Sudah hadir mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta. Ini semuanya pasti yang cowok-cowok hobi main bola kan? Pasti pernah main di JIS gak? Pernah ya? Pernah, 1-2 orang pernah. Yang lain belum pernah. Nah itu kita bahas dulu JIS-nya ya. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan satu persatu ada narasumber kami. Seperti biasa kita sudah hadirkan ada Bang Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Selamat malam Bang. Boleh cek mikrofonnya Bang? Tes. Oke, aman Bang suaranya Bang. Tadi tipis-tipis kayak emang tesnya kecil banget tadi Bang. Nanti lantangnya pada saat diskusi. Oh, okay. Juga sudah hadir ada Bang Lukman Edi, politisi sekaligus juga nih orang terdekat Pak Erik nih. Assalamualaikum. Kanan kiri sama-sama dekat, bingung nih kita. Yang sering di layar sih Bang Arya, yang orang dekat. Bang Lukman ternyata juga ya Bang ya. Dan juga sudah ada nih Bang Kesit Handoyo, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Selamat malam, salam olahraga. Ada juga yang akrab disapa Bung Toel, sudah melanglang buana di berbagai kanal dan juga podcast. Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat malam, Mas Sandro. Ada juga sosok yang sudah lama banget tidak tampil di catatan demokrasi dan malam hari ini kembali hadir dan kembali bersuara. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo, mantan Menpora Republik Indonesia. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga. Pas kenalin Mas Roy Suryo sampai slip of tongue saya, sampai slip lidah ya Mas ya. Karena udah rinduin bro. Kemudian ada juga Bang Ges Khalifah, juru bicara Anies Baswedan. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, kita langsung ke Bang Arya Sinulinga yang terbaru kami dengar, Bang Arya Sinulinga. Tadi pagi kabarnya ada istilahnya guarantee government untuk Piala Dunia U17, termasuk dengan syarat-syaratnya, perbaikan lapangan, dan ini betul-betul layak digunakan untuk Piala Dunia, termasuk pembukaannya. Baik, terima kasih. Ini kan dulu sudah ya kita diskusi, debat dan sebagainya. Sekarang udah clear kan gitu ya. Clearnya apa? Apa yang direkomendasikan oleh PSSI, itu juga yang direkomendasikan oleh FIFA. Misalnya pertama, pergantian rumput. Itu harus dilakukan. Bahkan sekarang FIFA minta pakai konsultan dari Australia. Pergantian rumput total nih. Kemudian akses terhadap JIS. Itu juga harus dibuat. Ini masalah keamanan penonton. Karena kita tahu keamanan penonton ini jadi sangat penting, apalagi bagi kita ya. Apalagi nanti ke depan JIS ini kan harus dipakai untuk Liga Indonesia, LIB. Kita harus begitu kan. Karena kita tahu sejak JIS ini diresmikan, tidak pernah jadi stadion resmi. Baik pertandingan nasional maupun pertandingan internasional, resmi ya. Artinya yang diakui FIFA, diakui federasi dan sebagainya. Jadi setelah kemarin FIFA datang, Pak Erik mengusulkan. Ini ada kita punya 8, silakan mau dipakai yang mana. Yang ini kita usulkan, yang ini kita usulkan dan sebagainya. Dengan syarat juga bahwa kita harus juga lihat kondisi keuangan. Jadi kita nggak mungkin pakai semua stadion yang 8 itu. Karena kan namanya pertandingan kalau disebar sampai 8 itu membutuhkan anggaran biaya yang besar. Nah dari proses ini kita lihat Pak Erik itu sangat pingin JIS dipakai karena udah lama banget ini JIS nggak terpakai. Sayang, stadion bagus, stadion keren, tapi nggak terpakai. Setelah dilihat memang tidak memenuhi standar dari FIFA. Sehingga awal kami katakan bahwa ini butuh perbaikan. Nah, wajar kami tahu, orang kami federasi memang kerjanya itu.
Kalau tadi federasi bukan kerjanya itu, kami nggak tahu mungkin. Ini kan kami beritahu bahwa pergub pergantian ini perlu akses jalan, perlu ini dan sebagainya perubahan-perubahannya. Dan FIFA datang. Tanggal 1 Agustus, tanggal 30 Juli, dapat laporan kita semua total, JIS FIFA itu minta diperlukan pergantian rumput total. Kemudian akses terhadap JIS, kemudian juga jadi akses ke Ancol, akses ke jalan tol dan sebagainya. Kemudian juga pembangunan kamera platform di level 6 dan sebagainya. Jadi sampai diperlukan stadium sertifikasi untuk crowd, jadi untuk keramaian dan sebagainya. Jadi ini adalah langkah besar yang diusulkan oleh Pak Erik dan kemudian Pak Erik juga Pak Erik juga mengatakan nanti JIS akan dipakai sebagai pembukaan Piala Dunia. Jadi pembukaan Piala Dunia itu bukan ditentukan oleh FIFA, tapi oleh PSSI, penyelenggara. Statement ini bisa diulang dan dipertegas Bang, bahwa yang mengusulkan pembukaan Piala Dunia U17 di JIS itu Erick apakah Thohir. FIFA atau Erick Thohir? Erick Thohir. Ya bukan, FIFA itu enggak punya, ini sih pembukaan, sini pembentukan, sini enggak. Pembukaan itu ya PSSI sebagai penyelenggara. Cuma kan dipelintir ini, enggak, ini kan kita tersedia 4, baru Pak Erik bilang, oke, karena JIS dipakai tapi dengan syarat. Rumput ditolak ganti, akses dan sebagainya. Dan yang hal-hal teknis lainnya dilakukan. Kemudian wajar dong Jakarta sebagai pembuka. Maka Pak Erik mengatakan bahwa JIS sebagai pembukaan Piala Dunia. Kemudian penutupannya Solo. Itu ketua umum PSSI yang menentukan. Gitu loh. FIFA mengaminkan. Karena bagi dia adalah soal lapangan bolanya. Bukan soal pembukaannya atau penutupannya. Itu ya sebagai penyelenggara. Di mana kayak buat sama seperti kita dulu bikin Asian Games. Pembukaan kita bikin di misalnya di apakah di Senayan atau apakah nanti ditutup atau di mana dibikin di mana itu kan urusan penyelenggara. Jadi kalau ada yang pelintir, wah ini akhirnya gini, ya nggak apa-apa lah, biar senang. Alasan utama Pak Erik apa sih? Ataukah hanya ini betul-betul karena melihat JIS memang salah satu stadion yang layak untuk menjadi pembukaan Piala Dunia U17 atau untuk menghilangkan narasi politisasi? Semua. Artinya supaya tahu bahwa kita sejak awal PSSI itu tidak ada urusan politik. Ingat loh, ketika Piala Dunia U20 kami dikatakan politik oleh mana? Pihak tertentu kan. Sekarang kami U17 dikatakan oleh pihak tertentu juga berpolitik. Jadi kami ini posisinya di mana? Sebenarnya orang-orang politik yang ikut-ikutan ke dalam, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan fakta membuktikan bahwa kita nggak berpolitik. Dan apa yang kami rekomendasikan itu yang jalan. Oke. Jadi tujuan kita justru Pak Erik ini menyelamatkan JIS yang sudah bertahun-tahun nggak bisa dipakai, nggak dipakai-pakai. Sebelum Pak Erik ketua PSSI, ini JIS nggak dipakai untuk yang melintir kayaknya kelewatan Bang Arya kemarin. Soalnya yang melintir itu bilang Erick Thohir yang punya ide pertama merevisi, mengoreksi JIS sampai akhirnya ini kalau nggak layak bisa kami coret. Seingat kami itu narasi yang dulu keluar Bang. ya kalau Dari Erick Thohir. dilihat langsung dicoret kalau nggak diperbaiki rumputnya kan sesuai. Apa yang kami rekomendasikan rumput diganti total. Malah supaya jangan ribut-ribut, udahlah kita tanya FIFA, ada nggak konsultan lu dari luar? Ada dari Australia diambil untuk ganti rumput tersebut. Jadi rumputnya akan diganti total kok. Akses nanti nggak apa-apa, nanti debat lagi, nanti pas nanti rumputnya diganti total baru, oh bener, nggak apa-apa, kami sabar aja. Karena kami nggak berpolitik sejak awal. Kami memang pingin terselenggara U17 sama seperti U21. U21 bukan dengan kelompok-kelompok yang sekarang loh. Malah kelompok yang dianggap selama ini sama kami. Bagian dari penguasa kok dianggap. Tapi itu pun kami dianggap bersinggungan juga. Tapi kalau Pak Erik kan lurus saja kami main bola. Karena kami cuma pingin main bola. Ini yang misinformasi siapa ya Bang ya? Soalnya publik tuh taunya FIFA yang minta pembukaan Piala Dunia tuh di JIS. Ya Erick Thohir, biasalah yang itu, gak, Bang. kan karena nggak tahu kan dia prosesnya. Kan dia juga nggak ikutan di dalam itu, kan nggak ikut dalam federasi. Apakah ada orang federasi ngomong seperti itu? Nggak ada. Apakah ada FIFA ngomong seperti itu? Nggak ada. Yang ngomong siapa? Di luar federasi.
Di luar orang yang main bola. Jadi supporter bukan, apa-apa bukan, itu yang ribut untuk mengilik-ngilik. Kami pengen main bola aja. Siapa sih itu Bang maksudnya Bang? Nggak ngerti gua. Kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Pokoknya Gak ada di sini ya, gak ada di sini ya. rame lah di sosmed. Gak ada di sini ya. Kami nih jangan santai aja. Kayak kemarin, FIFA akhirnya bikin surat. Akhirnya bilang, wah FIFA disetir sama Erick Thohir. Keren banget Erick Thohir bisa setir FIFA. Nggak ada. Baru ada bilang bahwa akhirnya Buro Havold itu di setir sama PSSI. Kenal juga kagak. Kita juga nggak pernah pakai kok sebagai Soalnya konsultan. narasi yang keluar Bang, ini Piala Dunia ini standar PSSI atau standar FIFA yang dipakai. Ya. Itu Bang Arya. Karena di awal Yang kan rame cukup dan keras viral sekali. Bang. Iya, Pak Ya Eri. namanya juga karena ini kan JIS ini kan dianggap sebagai produk pemerintahan provinsi kan Sumatera Utara. Disebutkan Gara-gara aja, gua Bang. Siapa? ingat kampung Namanya sebut gua. Produk aja, siapa Bang. disebutkan Bang. Jangan Anti sungkan banget gitu Bang kayaknya nyebutin Bang Arya Bang. nih. Jangan sungkan Bang. Kok anti? Dulu aku sama kok. Nah, oke. Sebut Pemprov- aja kalau gitu Bang. Pemprov DKI. Tapi habis itu kan jadi kebanggaan mungkin ketika di ini langsung tersinggung. Padahal santai aja. Oke. Sama seperti kemarin di U21, 20. Kami juga nggak ada masalah kok. Jadi intinya bahwa apa yang direkomendasikan oleh PSSI itu juga yang diminta oleh FIFA perbaikannya. Kemudian usulan bahwa JIS sebagai pembuka itu dari panitia penyelenggara, yaitu PSSI. federasi. PSSI. Oke, sampai di situ Bang Jadi Arya. pokoknya kami nggak mau berpolitik, kami pingin JIS bisa dipakai yang selama ini nggak pernah bisa dipakai. Oke. Itu aja. Itu Tipis-tipis statement Bang dari Bang boleh Bang. Arya. Tipis-tipis berpolitik boleh Bang? Enggak ya Bang ya? Ah enggak, kita main bola aja. Enggak, jadi saya mau minta respon dari Mas Roy Suryo nih Mas. Sepakat tidak sih bahwa saat ini memang sesuai dengan konteksnya tanpa ada politisasi nih Bang. Sebagai mantan Menpora gimana respon? Ya harusnya begitu, pisahkan olahraga dengan politisasi. Kental sekali memang nuansa politisasi ini, terutama ketika kemarin disebut JIS mau dipakai untuk U17. Ya. Jadi nggak percaya kalau nggak ada politisasi nih? Ya biarkan publik yang menilai aja dah gitu ya. Saya sebagai mantan orang politik, saya sudah bukan di politik lagi ya. Saya sudah 3 tahun sebenarnya, sudah pamit dari dunia politik, masih aja dikait-kaitkan. Saya mau cerita dikit aja, gini ya. JIS itu memang harus menjadi kebanggaan bersama. Ya, bukan hanya milik rakyat Jakarta, kebanggaan Indonesia. Bahwa JIS itu memang harus ada, iya. Sejarahnya kan sebenarnya JIS itu pindahan atau tukaran dari Stadion Lebak Bulus. Ya. Jadi Lebak Bulus itu dulunya adalah markas dari Persija, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Dan dimanapun klub-klub bola Indonesia maupun di luar negeri itu selalu punya yang namanya home stadium. Ya, selalu punya stadion tempat dia berkiprah atau bermula. Dan itulah Persija tadinya ada di Lebak Bulus. Karena Lebak Bulus dipakai buat buat stasiun, ya, maka dipindah. Nah, ketika pindah itu dulu juga rame banget nih, Bang Arya pasti juga ngikutin waktu itu. Ada gubernur yang menjanjikan tanah bodong, ya kan? Bukan gubernur yang dinamaikan ini, bukan. Yang lain lagi itu gubernurnya, ya. Yang kemudian sudah janji. Ada gubernur yang bisanya cuma teriak, ini kami bangun. Tapi yang nggak selesai-selesai. Ada gubernur lain lagi yang menanamkan batu pertama, tapi nggak selesai. Terus ada gubernur yang menyelesaikan. Nah, jadi setiap gubernur itu punya peran masing-masing. Gitu loh. Ada yang perannya cuma janji tapi nggak jadi, ada peranannya cuma nanam. Nah, itu ada yang menyelesaikan. Tapi ya nggak apa-apa, hormati saja masing-masing peran dari gubernur-gubernur itu. Ya, dan intinya apa? JIS sudah milik bangsa, bukan hanya milik Jakarta. Dan memang betul Bang Arya, lucu memang kalau U17 itu tidak dibuka di Jakarta. Kebetulan Gelora Bung Karno lagi ada Coldplay pada saat itu. Kebetulan kan? Nah, jadi masa pembukaannya mau di kota, bukan ibu kota negara? Di Bandung ya? Nah, bukan. Ibu kota negaranya kan belum jadi. Belum ada stadion di sana. Iya kan gitu. Makanya penting untuk ibu kota negara. Jadi akhirnya kita nggak usah mentarik ulur apakah itu PSSI atau itu FIFA. Bangga aja kita. Kalau saya sih bangga JIS dipakai. Dan JIS memang bagus kok. Gitu loh. Nggak artinya setelah itu jadi kan sayang. Sebenarnya banyak juga Bang Arya, stadion-stadion kita yang bagus. Gitu ya. Di Pekanbaru itu juga sayang, nggak dimanfaatkan. Di Samarinda itu juga ada yang tidak termanfaatkan. JIS masih dimanfaatkan kok. Gitu loh. Jadi artinya kalau dikatakan tadi JIS
ini disangatkan tadi tipis-tipis tapi nggak tipis ini tadi. Tebel tadi Mas. Tebel, agak tebel tadi. Nggak dipakai sayang gitu. Ya tapi terima kasih lah kita bahwa akhirnya JIS itu dipakai dan kita perlu bangga itu dipakai. Terima kasih, saya sih ambil positifnya aja. Soalnya banyak yang narik ke spektrum politik Mas, gara-gara JIS itu Mas. Apalagi Nah, ketika ketua PSSI-nya yang langsung turun tangan. Orang-orang makanya mengaitkan itu. Padahal kata Mas Arya Bukan, itu maksudnya gini, outsider memang, itu. memang lucu banget. Bukan ahli rumput, jongkok-jongkok meriksa rumput. Iya kan? Iya kan? Kayak dulu ada bukan ahli kereta api, jongkok-jongkok deket rel dulu. Siapa ya dulu? Ada juga dulu, ya kayak gitu itu. Jadi kan nuansa politisnya kan banget gitu loh. Jadi artinya nggak usah lah dibawa ke politik. Ya gitu, olahraga is olahraga. Gitu aja, rusak kita kalau olahraga dibawa ke politik. Jadi itu intinya. Tangannya diarahkan ke depan Mas, bukan ke kanan ke kiri Mas ya. Tangan Iya. Mas Roy Suryo ke depan tadi ke Mas Bukan, Arya. kalau ke sini kan nggak enak, masa kameranya di sana gitu. Lah kan dari samping, dari sisi kamera kan nggak bagus. Nah gitu. Jadi artinya kalau saya gini, terima kasih dan masih banyak stadion-stadion lain yang perlu dikembangkan. Saran saya ke PSSI, tengoklah juga Pekanbaru, tengoklah juga Samarinda, tengoklah juga stadion yang lain yang masih bermasalah. Kalau JIS itu kan masalahnya kan sebenarnya soal teknis saja. Jadi dia itu sebenarnya sempurna kalau menurut saya. Ya tinggal soal kecil lah. Kalau rumput saya kira Pakansari juga diganti rumputnya. Lah iya makanya. Jadi nggak masalah lah JIS itu. Dan kita berterima kasih akhirnya dipakai. Perkara penutupannya mau di Solo. Artinya dari Jakarta mau pindah ke Solo gitu maksudnya. Iya. Atau mana? Yaitu Penutupannya. Ya itu sih sah-sah saja. Itu kan ditentukan oleh entah oleh PSSI oleh FIFA kan gitu. Tapi artinya sekali lagi kalau saya sejarah JIS itu memang menarik, panjang ya, mulai dari Tanah Bodong itu di Papago waktu itu ya kan, kemudian stadion yang namanya tadinya, maaf nih harus saya sebut ya, meskipun namanya menginisiasikan satu kendaraan, tapi ini singkatannya bukan kendaraan, bersih, mandiri dan wibawa waktu itu, ya kan, kalau disingkatkan kayak BMW gitu kan gitu, tapi kan bukan merek mobil, tapi akhirnya kan ya sepakat kasih nama JIS, singkatannya masih Jakarta International Stadium Mas, ya kan. Bukan Jakarta nama, bukan J-nya, bukan J nama orang gitu ya. International Stadium, nanti rame lagi. JIS siapa maksudnya Mas Roy? Nggak tahu, JIS Khalifa. JIS Khalifa. Tapi gini, Bang Gis boleh komentar deh, Bang Gis. Karena ada statement pedas dari Bang Gis yang juga keluar ya Maria di media sosial. Bahwa ini jangan-jangan JIS ini jadi panggung rebutan para tokoh yang ingin melenggang untuk kontestasi 2024. Tapi dijawab sesaat lagi Bang Gis. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Tadi Bang Arya juga sampaikan, memang ada oknum-oknum yang sudah selalu menarik JIS Piala U17 dengan hal-hal politis. Tapi kita juga ingat betul bahwa salah satunya Bang Ges Khalifa juga cukup keras dengan hal ini. Selalu mengkaitkan unsur politis di balik keputusan penggunaan JIS untuk Piala Dunia U17. Dibantah langsung tadi Bang Ges, respon Anda. Terima kasih. Maria. Jadi JIS dipakai ya? Dipakai Bang. Pembukaan Piala Dunia Bang. Dipakai. Luar biasa ya. Nggak jadi salaman. Ini kagetnya baru tahu semalam apa udah dari kemarin-kemarin? Sekarang nih kaget saya. Jadi kan kalau FIFA datang salaman sama saya JIS nggak akan dipakai. Ternyata FIFA datang JIS dipakai. Luar biasa Jakarta itu. Pas dengan tagline-nya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Nah ini kan. Nah dia, mengapa Itu kan kemudian tagline-nya kan. Jadi ada JIS sukses untuk Indonesia. Bangga kita sebagai warga negara kan. Jadi saya kira luar biasa lah. Saya apresiasi bahwa pembangunan JIS itu sangat luar biasa. Dan orang yang paling saya apresiasi saat ini adalah ada ribuan orang. Tapi ada 2 nama yang ada di media, makanya saya nggak bisa menyebutkan. Semoga ini bisa mewakili. Yaitu Bapak Ma'ruf Sapingi, dia mandor pembesian, juga Andi Azari, dia bagian dari pekerja di JIS, dan ribuan tenaga kerja Indonesia lain yang ada di sana, yang membangun sebuah stadion yang sangat luar biasa. Dan saya kira kepada orang-orang seperti mereka ini, yang pada saat mereka bekerja tidak terlihat. Tapi pada saat panggungnya itu ada, banyak orang pengen tanda tangan di sana. Nah kepada orang-orang seperti ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua. Mereka
mewakili ribuan tenaga kerja Indonesia dan membangun JIS dengan sangat luar biasa. Yang kedua, semoga drama ini berakhir ya. Karena malam ini juga masih ada dramanya, pergantian rumput JIS. Saya tidak tahu apakah ini Bung Arya yang benar atau Pak Menpora yang benar. Tolong ditayangkan, tadi saya sudah kirim tuh beritanya. Sembari kita proses Bang. Ya. Jadi JIS itu rumputnya tidak diganti, melainkan dijahit ulang. Yang bicara itu adalah Kementerian dari Menpora. Sampai Pak kita Menteri. tampilkan coba Bang di layar. Ya, silakan supaya ditampilkan. pemirsa jelas bahwa ini beritanya dia. valid. Valid, sangat valid. Bahkan ada dari beberapa media mainstream yang menyatakan itu. Kita bacakan Bang. Sempat hebohkan publik, rumput JIS ternyata tidak akan diganti, hanya dijahit ulang. Ini baju apa rumput? Jadi kan saya udah katakan dari awal ya bahwa memang politis dari awal itu, dramanya itu sangat terlihat gitu. Tapi ya sudahlah, kita lewatin itu dan kemudian kita melangkah ke depan dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dalam berkomunikasi terutama kepada pejabat publik. Karena kalau dari awal misalkan ya, ini misalkan saja, kita bicaranya gini. Kita bersyukur di Jakarta ini selain ada GBK ada JIS. Maka ketika GBK dipakai untuk konser Coldplay, kita memiliki alternatif. Cuma JIS butuh perampungan, butuh penyempurnaan terkait dengan akses stasiun transportasi yang belum selesai. Saya pikir nggak akan ada yang ribut tuh. Semua akan senang-senang aja. Tapi karena begitu bicara di depan publik, JIS tidak standar FIFA. Lalu datang bawa tukang rumput, bawa sekian puluh wartawan, bikin drama di sana. Ya terang saja orang bereaksi. Kalau tidak ada aksi kan tidak ada reaksi. Jadi ada aksi dulu baru ada reaksi. Jadi siapa yang politis? Ya mereka yang datang ke JIS bawa wartawan. Tapi bukan akhirnya kita. betul bahwa FIFA sampaikan memang harus ada perbaikan. Ya rumput dan memang juga tapi akses bukan di sana. diganti kan. Diganti. Ya itu beritanya. Ya nanti Ya Anda nanti lihat aja. Anda bicaranya dengan Nanti Pak- lihat aja. dengan Pak Menpora. Nanti lihat aja buktinya. Ya. Apakah apa yang kami omongkan itu benar? Nanti lihat aja buktinya. Iya, artinya Jadi bahwa maksudnya apa Bang? saya- Dijahit atau betul-betul diganti baru Ganti diganti ulang atau rumput, gimana? dijahit, ya semua diganti. Rumput ya artinya diganti. begini Bung Arya, nanti Diganti rumput. ininya dengan Pak Menpora aja, karena kan kita membaca berita, gitu loh. Mungkin Beritanya di mana-mana. wartawannya salah kutip dari Pak Menporanya. Kalau boleh saya kutip ulang Simpel Bang. aja itu. Kalau- Karena kita gini, nanti Sekian aja banyak lihat, media. gini ya, nanti lihat waktu kita ganti rumputnya, bisa kok, santai aja. Nggak usah panik. Bang slow Gis aja. diajak Bang waktu ganti rumput. Bang Gis diajak lapangan. Diajak mungkin nanti bisa Kalau diajak kalau rame-rame. kemarin ajak tukang rumput, nanti ajak tukang jahit. Gitu. Diajak aja nanti. Atau ajak Lagian, tukang bahasa, ya itu sebenarnya- artinya apa? Stadion lain pun diperbaiki kok, di rumputnya juga diganti. GBK-nya diganti kok. Slow aja. Nggak usah panik. Santai. Dan kita kerjakan dengan baik. Mari kita main bola di Oke. JIS. Bang izin Bang, kalau boleh saya bacakan ini pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora pada Rabu kemarin. Menyatakan pada saat ditanya oleh wartawan, jawabannya adalah iya betul. Tadi saya sudah mendengar paparan, FIFA sudah menunjuk konsultan rumput dari Australia dan JIS itu nanti akan diubah rumputnya di pitch stitching atau dijahit ulang. Itu Diubah pernyataan dari rumputnya. Menpora. Diubah rumputnya. Dijahit ulang. Ya, pasti diubah rumputnya, dijahit lah. Pasti dijahit, diubah rumputnya. Ubah rumput kan artinya ganti ulang total. Oke siap. Jadi Bang nggak Gis. ada masalah. ya itu kan jadi persepsi kan Pak, ya. Pak siapa namanya Coba Pak Menpora diulangi sama aja kalimatnya diulangin aja. ya Kalimatnya diubah diulangin aja. rumputnya. Diubah rumputnya dijahit Diubah ulang. rumputnya, udah kan. Dengerin dulu biar jelas. Ini kayak harus ada Pak Menpora ya. Anda jadi Ini bicara. harus ada ahli linguistik. Nggak usah. Nanti aja Ya, kita ya. lihat rumputnya diganti atau enggak. Clear kok. Jadi bukan rumput yang sudah eksis tapi disambungkan kembali, tapi Enggak, rumput baru ubah- semua. Ubah rumputnya, ganti rumputnya. Bang Gis. Ya berarti ada pernyataan yang berbeda antara dari Tadi kan Menpora. diubah rumputnya sama Menpora. Diubah. Lah, Anda Dan jangan diga- potong kalimatnya dan dijahit dia. Itu kan persepsi Anda. Itu kalimatnya kan jelas. Siapa yang diambil? Yang dibaca di media yang Ya Oke. silakan dibaca ulang. Jangan saya yang bacakan. Silakan dibaca ulang. Bisa-bisa kita ulang sampai grand closing nih Bang. Seperti tadi Bang, respon Anda dulu Bang. aja. Yang penting Yang tidak tenang tuh bola Anda main. dan saya dimotong saya melulu. main bola aja kita slow. Oke, saya kira begini ya. Selain daripada JIS, kita dengan segala dramanya,
Saya kira mata kita sekarang ini harus kepada fungsi utama PSSI. Saya kira itu. Karena saya tuh mengikuti sepak bola itu dari saya masih kecil. Saya ikut klub di MBFA, saya hafal Stadion Menteng, saya hafal Stadion Lebak Bulus, saya hafal Stadion GBK, hafal sekali. Bahkan kenangan Indonesia kalah dengan Korea Utara itu masih sangat berbekas. Bagaimana kita kalah dalam adu penalti dan itu prestasi terbaik kita tahun 76. Nggak pernah lagi kita melampaui prestasi itu. Padahal hanya menjelang Olimpiade, masih pra finalnya. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang JIS dalam konteks dramatisasi yang banyak politiknya, sementara kita lupakan tugas penting dari PSSI. Tugas pokoknya adalah memajukan sepak bola Indonesia. Bagaimana membuat turnamen antar liga yang lebih baik, bagaimana antar usia dini yang lebih baik. Itu kan pembibitan yang harus luar biasa dikerjakan dan jangka panjang. Yang selama ini kita lupakan jadinya, karena terlalu banyak kita fokus kepada masalah-masalah yang tidak esensial. Kan begitu. Ada, ya saya mau ngomong lagi ntar akhirnya jadi kagak enak. Udahlah, yang penting saya berterima kasih kepada para pekerja itu. Dan yang kedua, semoga Jangan lupa. akses stasiunnya cepat diperbaiki. Jangan lupa. Yang ngerjain BUMN juga. Yang ngerjain apanya itu? Kontraktornya. Kontraktor JIS. Iya memang. Boleh pakai mic Bang Arya. Memang. Kan ada Jakpro, ada BUMN, kan ada. Cuman sayang saja ada satu usulan saya sudah lama sekali. Dan saya udah bicara itu bukan baru, dari awal harus dibuat jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke JIS. Kita perlihatkan Bang, ini gambarnya banyak banget ini Bang. Itu saya yang pertama katakan. Jadi saya mengusulkan kepada Ancol, kepada Jakpro, kepada gubernur, dibahas dalam rapat. Cuma karena pandemi nggak jalan-jalan, terus sampai sekarang baru mau mulai dikerjakan. Tapi jangan seolah-olah kayak baru, ide baru dong. Enggak, ini udah lama. Iya. Sudah jadi. Itu usulan dari Jakmania. Jadi Jakmania yang pernah nonton di JIS waktu pertandingan Persija, mereka mengalami kesulitan. Jakmania itu mengusulkan supaya dibangun itu. Dan kita langsung terima. Lagi mau dikerjakan juga. Jadi diterima Bang usulannya. Kan mantap. Bukan hal yang baru gitu loh. Jadi biasa-biasa aja lah untuk mengerjakan sesuatu gitu kan. Nggak perlu banyak drama, saya kira itu. Terima kasih. Bang Ges dari tadi nariknya ke drama terus ya. Maria rasanya dia masih tidak terima ketika ada pemerintah datang ke JIS padahal niatnya untuk memperbaiki dengan bawa wartawan banyak sambil jokok-jokok nunjuk rumput. Dianggap Bang Ges drama. Tujuannya untuk perbaikan, Kok Bang Ges Bang. nunjuknya itu drama? Itu niatnya mulia Bang untuk memperbaiki Saya untuk JIS. mempertanyakan nalar kamu. Nalar saya atau nalar pemirsa atau nalar publik? Nalar kamu karena nanti publik menilai. Begini, bedakah kalau itu diperbaiki secara diam-diam lalu jadi? Atau datang bawa wartawan, rumput JIS. Menurut nalar kamu itu politis tidak? Bang Ges. Saya tanya dia, bukan tanya Anda. Enggak, biar kasih Saya fakta. berasa jadi narasumber yang ketujuh nih kalau ditanya aja. Enggak, saya kasih fakta. Oke. Pertama. Kalau tidak membawa wartawan, tidak Enggak, apa. Bang Ges, tapi sebentar, statement saya, kita butuh transparansi. Apapun yang dilakukan pemerintah harus disorot oleh media agar kita tahu ini kerjanya. Itu statement saya Bang Ges. Beda. Statement pemerintah itu kita perbaiki aja. Tidak perlu membawa di sana terus nyongkel-nyongkel rumput, bawa tukang rumput, nggak lama bilang atapnya harus diganti pula. Lah kan aneh-aneh ajaib ini. Bukan. Gini ya. Kami Kan nggak pernah, begitu. waktu ke sana saya nggak pernah bawa wartawan. Kami nggak pernah bawa wartawan. Ke dalam rumput. Di luar wartawan. Ya, Nunggu. Di luar itu Beda ya? dalam kawasan JIS bukan? Bukan Pak, tadi kan bilang tadi rumput. Ya di dan luar itu wartawannya. dalam kawasan JIS bukan? Di luar stadion. Udah kalau belajar retorika Ya, itu. enggak, gini. Bukan. Jadi saya bilang bahwa tidak ada namanya kayak bawa wartawan, nunjuk rumput, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Biar saya luruskan dulu. Nggak pernah ada kita nunjuk rumput, ada wartawan, nggak pernah ada. Biar clear nih, itu satu. Yang kedua, ketika U20, ketika perbaikan lapangan yang lain,
ada di Bali, ada di Surabaya dan sebagainya. Itu pun Pak Erick mengatakan, ini rumput kalau tak diperbaiki bisa batal ini stadion. Di blow up juga nggak Bang? Di blow up, masuk media. Dan kami punya waktu tinggal hanya beberapa bulan lagi. Itu di blow up pada waktu U20. Jadi bukan karena JIS aja. Dan saya bilang, kami melakukan hal yang sama dengan stadion lain dan memblow up di stadion lain juga. Itu kami lakukan. Jadi sebenarnya karena sensitif aja. Kalau enggak sih sebenarnya enggak ada masalah. Bang Gis, komentarnya. Bang Gis, terlalu sensitif katanya tadi Bang. Sudah hilang drama ini Bang. Komentar saya sederhana. Kalau mau tanda tangan aja lah. Gak ada masalah kok. Jangan keberatan. Tanda tangan apa nih Bang? Ya Maksudnya, nanti aku akan tanda tangan di sana di rumputnya. Bang? Tanda tangan apa nih maksudnya nih Ya Bang? tanda tangan sebagai Arya Sinulinga, prestasi. Exco gitu ya. Menggantikan prestasi sebelumnya. Iya, kan Bung udah Toel biasa. agak terima kalau Bung Arya nanda tangan itu Bang. Silakan aja. Versatile. Saya udah pernah nulis kok mau tanda tangan aja repot amat sih. Cuma mau naruh titipin tanda tangan di sana. Biasa-biasa aja, kita terima-terima aja. Yang penting JIS sudah terbangun. Janji kepada Jackmania sudah ditunaikan. Dan kita di Jakarta memiliki 2 stadion mega. Kira sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa kita semua patut bangga. Saya tambahin dikit, memang janji kepada Jackmania itu memang cukup lama. Ya, dulu panjang, saya dulu juga kenal di tahun 2013, tahun 2014. Apalagi ketika waktu itu Stadion Lebak Bulus dibongkar dan belum ada penggantinya waktu itu. Jadi artinya yang digantikan yang mengganti Tanah Bojong. Jadi artinya apa yang saya lihat kalau statement Bang Gis ini ya benar, terkait sejarah, ya mungkin pemerintah aja Bang. Kalau saran saya ya nggak usah terlalu kalau ada apa-apa tuh ya kerja aja lah gitu. Nggak usah blow up gitu loh. Kalau abang ini kayak dulu jadi menteri nggak pernah blow up aja. Jadi menteri juga sering blow up lupa aja. Artinya bahwa dulu dia mau Kami ini bukan pemerintah, kami federasi PSSI. artinya bahwa Jadi santai aja, dulu juga sering kok blow up. mengkonfirmasi. Dulu juga sering blow up, sekarang kami blow up. Kira-kira Memang gitu itu bagian kan. dari transparansi. Terima kasih banyak Transparansi, Arya. Bang, bentuk transparansi. Sepakat nggak? Bahwa itu bagian transparansi bahwa kita memblow up kerja. Publikasi beda dengan blow up. Gini Pak. Iyalah. Abang gini, itu kan bahasa abang aja. Abang kan Enggak. dulu juga dari Enggak, media. iya, itu bahasa abang aja. Artinya Iya. kan ketika kita memblow up itu adalah memblow up sesuatu, menaikkan berita. Gak ada masalah. Bagus dong kita kerja. Kami memang pengen seperti itu. Teman-teman PSSI sekarang tahu, yang semua juga tahu, pengamat juga tahu. Sekarang ini kami berusaha untuk yang namanya PSSI lebih terbuka dan lebih terarah namanya komunikasi kami. Setuju. Memblow up Publikasi- semua apa yang kami publikasi. kerjakan Kalau bahasa juga. anak sekarang tuh nggak usah lebay lah gitu. Itu aja. Kalau kami sih nggak lebay, yang lain aja yang lebay banget. Publikasi Oke. boleh ya Maria, tapi harus sesuai juga dengan isi dan juga fakta di lapangan ya Bapak ya. Ini masih ada 3 striker Maria. Nah itu dia, saya justru tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Gis di akhir pernyataannya tadi. Bapak kalau misalnya mau memberikan tanda tangan sih tanda tangan aja gitu. Artinya apakah kemudian seorang politisi, ada Bang Lukman Edi di sini ya, melihat perbaikan yang dimaksud saat ini memang sebenarnya syarat akan politis atau tidak? Atau justru kemudian pada endingnya nanti ingin menunjukkan, meninggalkan kesan bahwa JIS bukan hanya peninggalan seorang Anies Baswedan saja, tapi juga kepemimpinan saat ini. Dijawab nanti ya Bang, usai jeda saat lagi. Ya, pemirsa dan seluruh narasumber, nampaknya kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu bagi para mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber yang ada di sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslansyah dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Pertanyaan saya ini akan ditujukan kepada Bapak Lukman Edi. Pertanyaannya seperti ini Pak, mengapa JIS ini selalu menjadi panggung ataupun menjadi gorengan media terkait berbagai kekurangan di JIS, mulai dari transportasi, mulai dari rumput dan lain sebagainya, yang membuat seolah-olah publik ini menilai bahwa JIS ini tidak layak digunakan dalam pembukaan Piala Dunia U17 begitu Pak. Silakan Bang Lukman. Saya ini belum ngomong sudah ditanya. Ya. Baik, sebenarnya ketika teman-teman dari Catatan Demokrasi menghubungi saya, tak pikir kita mau bahas soal copras-capres ini. Ternyata soal sepak bola, ya. Lah, itu tambah heran saya.
kenapa di catatan demokrasi membahas soal sepak bola? Ya, hubungannya di mana? Padahal menurut saya ya kalau sepak bola kan sportivitas ya yang dikedepankan. Nah, ya mungkin dengan kondisi seperti ini sebenarnya catatan demokrasi ingin mengajak kita agar politisi-politisi ini belajar dari prinsip-prinsip sportivitas yang ada seperti di sepak bola. Ya. Nah, tapi ya apa boleh buat lah ya, kita mesti jawab juga, kita mesti jelaskan juga kepada publik ya. Kenapa persis pertanyaan seperti Mas Ruslan tadi, kenapa kok intinya itu kok digiring-giring ke politik ya? Persoalannya sederhana, soal perbaikan stadion, soal menyelenggarakan Piala Dunia, tapi kok diseret-seret ke politik. Begini, kalau apalagi kemudian menyeret-nyeret nama Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ingin memanfaatkan posisi dia sebagai Ketua Umum PSSI untuk bla 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 menaikkan elektabilitas dan sebagainya. Ya, jadi begini, saya sendiri mengenal Erick Thohir itu, ya lebih mengenal dia sebagai seorang tokoh olahraga. Ya, saya kira teman-teman adik-adik semua juga sama seperti saya. Ya, lebih mengenal Pak Erick Thohir sebagai tokoh olahraga. Kita lebih mengenal dia sebagai pemilik klub sepak bola Inter Milan. Ya, kita juga mengenal dia sebagai pemilik klub basket NBA. Ya, dan saya mengenal Pak Erick Thohir juga di dunia olahraga ketika beliau sebagai ketua umum KOI, ya, Komite Olimpiade Internasional. Ya, nah saya waktu itu ketua umum tenis meja seluruh Indonesia. Di situ saya mengenal beliau. Kemudian beliau sebagai ketua panitia Asian Games juga masih ngurusin olahraga gitu. Jadi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia jauh lebih dulu mengenal Pak Erick Thohir itu sebagai seorang tokoh olahraga dibanding kemudian sekarang dituduh-tuduh sebagai seorang politisi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kisruh Israel, ya Piala Dunia yang Israel datang itu, saya pas waktu itu ketemu dengan Pak Erick Thohir. Beliau cerita ke saya memang banyak desakan-desakan ini untuk memberikan komentar, untuk mensikapi komentar-komentar para politisi dan lain sebagainya, menggiring-giring ke wilayah politik. Beliau bilang apa? Kalau dada saya ini dibelah, ya, dada saya dibelah, maka saya akan mengalir tuh darah olahraga dibanding sebagai darah politisi. Ya, kalau dada saya ini dibelah, darahnya darah olahraga yang keluar katanya. Kemudian kalau saya suruh memilih, ngebelain politisi-politisi, ngebelain intervensi politik dibanding dengan ngebelain olahraga, saya nomor satu prioritas akan belain olahraga. Saya akan belain sepak bola. Beliau ngomong seperti itu. Nah, cuma masalahnya kan tidak di situ. Masalahnya ini siapa sih sebenarnya yang menggiring persoalan ini menjadi persoalan politik? Saya agak curiga ini ya, agak curiga terhadap teman-teman orang-orang yang menghubungkan peran Erick Thohir itu ke agenda politik. Justru ingin menggiring persoalan ini ke wilayah politik. Ya, jadi mengomentari soal rumput pada aspek politisnya, mengomentari soal perbaikan stadion pada aspek politisnya. Saya kira justru ini yang nggak benar, yang menggiring ke wilayah politik. Sementara Pak Erick Thohir, PSSI, lempeng aja dia, ya, lempeng saja. Dan Pak Erick Thohir itu adalah kalau dalam soal olahraga orangnya perfeksionis, ya. Ingat ketika kita percaya untuk mengelola Asian Games, begitu detailnya dia menata sedemikian rupa, bukan saja soal pembukaan Asian Games, tapi prestasi-prestasi atlet-atlet Indonesia ketika bertarung di Asian Games juga dia perhatikan. Begitu detailnya yang beliau lakukan terhadap upaya untuk ada momentum, ada momen, ada event, dia sempurnakan momen itu sedemikian rupa untuk kebanggaan anak-anak bangsa ini. Momentumnya Bang Dan Lukman, itu yang dilakukan. Momentumnya Bang, Ya. antara politik sama olahraga Nah, selalu itu nanti berdekatan. hal yang kedua, ya. Saya ingin mengatakan bahwa wajar kalau kemudian Erick Thohir itu turun ke lapangan, lihat rumputnya, lihat stadionnya, karena dia orangnya detail,
orangnya perfeksionis. Dan dia pasti, yang saya tahu, pasti dia ingin Piala Dunia U17 itu menjadi event Piala Dunia sepak bola yang sempurna dilaksanakan oleh anak-anak bangsa ini. Termasuk semua persiapan-persiapannya. Nah, sekarang ya, kalau kemudian kerja serius, kerja kerasnya Pak Erick Thohir, baik itu ketika dia mengelola olahraga, mengelola PSSI ini, maupun tugas-tugas negara dia yang lain seperti sebagai Menteri BUMN, memberikan bonus ya, bonus popularitas kepada dia, bonus elektabilitas kepada dia, ya. Itu ya jangan kemudian kita nafikan. Ya, itu sudah sunatullah itu, ya. Orang kerja keras, prestasi bagus, ya. Kerja serius kemudian diapresiasi oleh anak-anak bangsa ini, diapresiasi oleh publik menjadi bernilai elektabilitas dan popularitas, ya kita syukurin aja itu. Kan kita juga belum tahu apakah Erick Thohir itu akan masuk di dalam politik elektoral nanti tahun 2024. Kita juga belum tahu. Statement ini menguatkan kami semua, Bang. Ternyata ada juga ya saling berkelindan antara olahraga dan juga tadi elektabilitasnya makin naik, Bang. Iya, tapi menurut saya komunikasi saya dengan Pak Erick Thohir, dia tidak memperhitungkan itu. Ya, apakah ini berimplikasi kepada meningkatnya elektabilitas dia? Karena apa? Karena itu tadi ketika terjadi kasus kasus Israel yang mau main sepak bola di Indonesia, ya Piala Dunia itu, dia nggak peduli, ya mau ditekan oleh partai politik, mau ditekan oleh politisi-politisi, dia nggak peduli. Yang penting sepak bola is sepak bola, tidak boleh diganggu dengan agenda-agenda politik yang lain. Bang Lukman, Ya? kalau misalnya dilihat nampaknya dari tadi menyebut Erick Thohir berkali-kali gitu ya, udah kayak jubirnya Pak Erick. Soal ini saya lihat, Ayo pertanyaan 12 sama Bang Ini. Arya. Betul, Bang Arya ini sama-sama menggantikan dekat soalnya ya. penyerang kiri ini, penyerang kiri ini, tadi nyerang-nyerang Pak Erick Thohir. Oke, Jadi karena kita belain pertanyaannya lah. begini Bang, pantas tidak sih kalau kemudian JIS ini dikait-kaitkan dengan politis gitu loh Bang? Ya, nggak usah dikait-kaitkan dengan politik sudah, ya nggak usah dikait-kaitkan politik. Kalau kemudian kerja keras dan kerja serius beliau ini mendapatkan bonus elektabilitas dan popularitas, dia juga karena sebagai sebagai ya boleh dikatakan tokoh bangsa hari ini, ya itu bahagian dari bonus buat Makin dia. menguatkan ya. kita ya. Makin menguatkan dan kita tuh tadinya tidak berpikir begitu. Kalau saya malah sayang loh. No, justru Sayang Pak malah Roy tadi justru menambah-nambahkan nyentuh-nyentuh. gitu. Pak Roy tadi justru nyentuh-nyentuh. Ya, barang yang sederhana seperti yang disampaikan oleh Bang Arya, sederhana memperbaiki stadion, sederhana memperbaiki rumput, dibilang wah ini nuansa politiknya kental. Ada itu nggak ada. Makin Jadi kental lagi bukan disebut untuk nama. mendegradasi Anies Baswedan? Justru, ya. Karena Pak Roy ini adalah seorang politisi, ya. Bang Ziz juga ini seorang politisi. Mantan dia politik saya. selalu mengait-ngaitkan. Jadi begini, dari prinsip politik tuh kalau peribahasa Melayu ada ngomong begini. Kamu kalau mau menjadi politisi yang baik, maka terangilah pelitamu seterang-terangnya. Jangan padamkan pelita orang lain. Itu politisi yang baik. Tapi yang disampaikan oleh penyerang sebelah kiri ini tadi, dia berupaya untuk meredupkan pelitanya orang lain. Ya, berharap supaya kondisi seperti ini orang kemudian memfitnah, kemudian membuat negatif campaign buat orang-orang yang serius mengelola olahraga. Kita murnikan lagi Bang, olahraga Bung Toel harus komentar Bung ini. Toel, Bung Gesit Ya, juga mau belum silakan. komen nih. Benar. Terjawab ya. Benar. Saya ada koreksi sedikit. Sikat Bang. Definisi politisi itu apa? Itu dulu satu. Karena tiba-tiba dikatakan saya politisi. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi? Soalnya kan tadi dijelaskan oleh Iya, Maria. iya, kalau menyatakan seorang Ziz politisi ini kan ada adalah definisinya. juru bicaranya Anies Baswedan. Ya, Ya, apakah itu itu, tadi ya. apakah itu masuk dalam Iya. kerangka politisi? Yang kedua, Anies Baswedan kan seorang politisi. ya Anies. Gubernur Yang kedua- DKI kan itu yang jabatan kedua- politik. Yang kedua, saya ingin memberikan statement singkat aja apa yang dikatakan Ya, dia singkat, tadi. Dalam jurnalisme itu ada gium, berita dan kebenaran dua kata yang berbeda. Antara yang diperkatakan tadi dengan gestur dan tingkah laku selama perjalanan ini itu fakta yang juga sangat amat berbeda. Baik, dan Bang kita Gis. bisa melihat itu. Kita Terima kasih. bergeser ke Bung Toel. Kita murnikan kembali nih olahraga di JIS. Bung Toel juga kemarin sempat sepertinya berusaha untuk objektif di tengah hiruk pikuk membahas soal JIS ini. Seperti apa Bung Toel pengamatan Anda? Iya, sepak bola di catatan demokrasi.
Kan udah 2 kali Bang di sini Bang. Oh iya. Yang pertama, sebagai insan bola, saya senang judul berita ini dan juga berita-berita dalam seminggu ini. JIS adalah salah satu stadion yang dipilih, yang ditetapkan dari 4 stadion untuk Piala Dunia U17 sebagai insan bola. Karena sejarah kan Piala Dunia event pertama di negeri ini, ya stadion terbaik lah yang harus memanggungkannya gitu kan, satu. Yang kedua, intermezzo lah. Kalau bicara JIS ini memang akrobatisnya panjang lah ya. Kalau dalam konteks bola, akrobatis yang disukai itu akrobatis pelaku-pelaku bola. Pesepak bola lah, akrobatis di atas rumput itu kan menjadi aksi, menjadi drama yang disukai, bahkan dikenang lah. Gol, salto, akrobatis, Widodo Ceputro, Piala Asia 96, kan ditetapkan jadi gol terbaik Asia kan. Dan itu kita kenang sesuatu yang indah gitu kan. Intermezzo bolanya makanya ini kan. Marco van Basten, tendangan volley first time, Piala Euro 88 di Stadion Olimpiade Munchen kan. Itu juga sesuatu yang dikenang. Kalau yang kekinian buat adik-adik kita ya mungkin kemarin lah di rumput Istanbul Ataturk kan. Tendangan Rodri bikin City mewujudkan mimpinya kan. Piala Champion pertama, itu intermezzonya. Soal rumput. Jadi orang lebih senang drama yang di atas lapangan rumput oleh pelaku sepak bola gitu loh. Nah yang berikutnya adalah soal transparansi yang seperti Andro bilang tadi. Karena ini catatan demokrasi, saya nggak bahas teknis. Kalau bahas teknis saya mau bicara misalnya, kalau bahas tenis bola. Bang Arya ini exco yang istilah sepak bola tuh versatile player lah. Kalau main bola di tengah karena serba bisa gitu. Jadi kalau analoginya karena dari Sumatera Utara kayak Legimin Raharjo lah. Paham kan Bang? Nah, jadi karena kita mau transparansi sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Contoh tadi di pertama kan timbul tuh antara diganti dengan dijahit ulang. Maka penting ada hitam di atas putih. Jika rapat penetapan 4 stadion yang jadi venue Piala Dunia U17 itu minggu lalu, kurang lebih sudah 8 hari. Maka menurut saya penting ada penetapan itu. Ada surat lah, apakah itu FIFA, ya FIFA lah yang melibatkan kan. Menurut saya sih penting hitam di atas putihnya. Supaya tidak menjadi perdebatan yang menurut saya sih publik akhirnya jadi korban. Karena yang satu kan Menpora yang ngomong, saya pun baca begitu di media. Saya mau tanya sama Bang Arya tapi udah keduluan tadi Bang Geis kan bilang, ini yang benar mana nih, diganti atau dijahit ulang kan begitu. Jadi simpang siur ini harus ditetapkan dengan jelas, itu soal transparansi. Karena bicara transparansi bukan persoalan demokrasi aja. FIFA core value atau nilai-nilai utama FIFA salah satunya transparansi. Maka juga timbul pertanyaan saya sebagai insan bola, sebagai pengamat bola, waktu verifikasi FIFA 29 Juli ke JIS itu, kenapa tertutup ya buat media gitu loh. Karena setahu saya FIFA itu tidak ada yang konfidensial. Tidak ada yang konfidensial FIFA itu. FIFA itu terbuka karena salah satu nilai utama FIFA itu tadi, salah satunya transparansi. Contoh 2015 waktu federasi kita dibekukan karena intervensi pemerintah, itu kan suratnya juga, surat sanksi pembekuan itu atau sanksi dari FIFA itu juga dipublish terbuka, enggak konfidensial. Jadi prinsip itu yang saya tahu dari clear lah, maksud saya administrasi FIFA itu clear gitu loh. Jadi misalnya sebagai pengetahuan, sebagai diskusi, juga sebagai apa ya, ya diskusi lah misalnya dengan PSSI. Ada beberapa hal yang menurut saya memang harus transparan dalam artian hitam di atas putihnya jelas gitu loh. Sekarang misalnya satu supaya lebih jelas, penentuan opening dan closing itu dalam event Piala Dunia hak wewenangnya siapa? FIFA apakah LOC? Apakah Indonesia sebagai tuan rumah? Clear itu pun menurut saya sih disampaikan oleh PSSI supaya itu menjadi pengetahuan publik yang
tidak menjadi perdebatan. Nah, saya juga tergelitik, bukan untuk mengungkit-ungkit. Misalnya tanggal 20 Juli kan ada muncul tuh surat dari FIFA menjawab surat dari PSSI, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Ratu Tisa kan ya. Karena di situnya kan diberi kepadanya kan kepada Ratu Tisa sebagai LOC ya. Sebagai LOC Piala Dunia U17. Nah, menurut saya kalau mau fair, mau clear, mau jernih, harusnya ditampilkan juga atau dipublish surat dari Ratu Tisanya juga gitu loh kepada FIFA. Karena yang FIFA ini yang ditandatangani oleh Alan Ferguson itu, senior pitch manager, itu kan surat jawaban. Nah, jadi maksud saya kalau ingin clear, transparan, buka aja publish pertanyaan atau surat dari Ratu Tisanya kepada FIFA. Isinya apa, Bang? Isinya apa, lalu kemudian kita bisa membaca kaitannya, sambungannya dengan jawaban dari Alan Ferguson itu. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya secara konten pun ada hal yang kalau buat saya sebagai pengamat bola agak menggelitik. Karena di situ ujungnya kesimpulannya kan rekomendasi ganti rumput dari Alan Ferguson. Tetapi kan belum inspeksi itu sebetulnya. Karena inspeksinya kan 29 Juli. Dengan tim yang lebih besar kabarnya, Bang ya. Nanti, Bang ya. Nanti akan datang lagi dengan tim yang lebih besar. Enggak, kalau terkait surat itu itu 20 Juli jawabannya. Yang terkait surat 29. Ya, jadi di surat itu rekomendasinya keluar ganti, tapi verifikasinya kan 29 Juli. Oke. Yang kedua adalah sebetulnya paragraf pertama itu menunjukkan juga bahwa based on katanya bisa dibuka juga berdasarkan laporan dari pakar rumput domestik gitu loh. Jadi itu yang berarti yang Pak Kamal itu kan, yang dipakai sebagai acuan untuk penjelasan dari Alan Ferguson itu. Ini juga menurut saya sih bisa nanti misleading, nggak bagus gitu loh. Jadi penting transparansi itu, saya balik lagi kepada poin utamanya, untuk menjadi pegangan gitu loh. Supaya tadi seperti yang Bang Arya bilang tadi firm, misalnya contoh 4 stadium itu cepat, ada keluar penetapan. Opening juga cepat, supaya stadion-stadion yang disiapkan juga punya pegangan kan begitu kan. Karena itu kan hasil rapat dengan FIFA gitu loh. Jadi menurut saya hitam di atas putihnya harus clear, jelas. Oke. Lalu konsistensi lah, transparan itu satu hal lagi. Karena begini misalnya, sekali lagi bukan untuk mengungkit tapi untuk menjadi sebuah kedewasaan kita memahami sepak bola. Surat itu seingat saya, setahu saya normanya FIFA termasuk mungkin Bang Arya juga tahu, kalau PSSI keluarin surat kepada membernya, baik itu klub maupun Asprof, itu pasti yang tanda tangan sekjen kan, keluar masuk sekjen. Nah maksudnya itu kan menimbulkan pertanyaan, jadi norma itu juga menjadi pertanyaan. Yang kedua, yang terakhir malah jadi lupa, gara-gara nyinggung ke sekjen, sahabatnya Bang Arya, yang rangkap jabatan sekarang ya. Soal apa tadi? Ya udah itu dulu lah. Jadi saya ingat saya sambung. Sambil diingat-ingat ya Bang ya. Ya. Sorry, konsistensi transparansi. Kan yang rumput ini transparan nih, yang surat dari Alan Ferguson. Maksud saya next time untuk jadi ingat, jadi pegangan karena FIFA sendiri mengajarkan clear dan transparan soal administrasi surat menyurat. Kan sebetulnya sampai sekarang terus terang saya pribadi sebagai pengamat itu penasaran surat pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu nggak pernah terpublish gitu loh, nggak pernah keluar, muncul. Sementara yang FIFA U17 sendiri saya sudah sangat firm melihat bahwa walaupun tidak terpublish juga suratnya atau entah belum atau bagaimana, dari penjelasannya kan keputusan FIFA Council, itu benar itu. Menurut saya sih keputusan-keputusan yang besar dan strategis di FIFA itu pasti FIFA Council yang putuskan. Nah yang U17 kan jelas tuh kalimatnya. FIFA Council dalam rapatnya memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17. Tetapi yang U20 pembatalan saya nggak menemukan itu. Dari PSSI pun nggak mengeluarkan clear hitam di atas putihnya. Maksud saya kita transparan, konsisten. Soal rumput dikeluarkan, dipublish suratnya. Soal yang lain pun karena nggak konfidensial. Saya mau nanya setengah menit saja. Soal FIFA menjawab surat PSSI, itu paham ya? Iya yang tanggal 20, kalau menurut saya dari logika suratnya itu menjawab surat dari Ratu Tisa. Itu report dari PSSI official? Iya, Ratu Tisa. Paragraf pertama? Yang paragraf pertama si pihak
FIFA-nya yang dibacakan di konferensi pers itu yang di bawahnya, paragraf pertamanya nggak dibacakan, itu politis Oke, tidak? langsung Gitu. saja Bang Arya. Jadi sebenarnya isi jadi. suratnya itu apa Bang? Makanya saya bilang, kadang-kadang kita masih baru di dalam bolanya itu, tiba-tiba udah mulai klaim-klaim nih untuk Pak JIS gitu ya. Saya udah pernah debat juga sama beliau. Saya bilang FIFA ini pernah datang ke JIS tahun lalu. Gak percaya dia. Nah saya bingung. Tahun lalu udah masuk FIFA ke JIS. Ini surat. Oh ya, ntar Surat, dulu, ya. ntar dulu. Karena nggak transparansi itu Bang, kenapa Ya, nggak ntar di-blow up dulu, juga? ya, ntar dulu. Maksud saya biar tahu bahwa FIFA itu datang itu bukan kemarin aja ke JIS, tahun lalu pun udah datang. Cuma kan nggak dipublish. Dan setahu saya ya FIFA itu memang dia nggak mau diliput-liput. Berbeda tadi ya Bang dengan Bang Toel? Tanya aja apakah 2020 waktu Piala Dunia dia mau diliput, nggak mau diliput. Kami minta diliput, kami minta nggak mau diliput. FIFA nggak mau diliput. Permintaan FIFA Bang. FIFA. Nggak mau diliput. Tapi gini, udahlah. Nanti aja lihat rumputnya ganti atau enggak. Oke. Soal rumput belum tuntas, Bung Kesit harus komentar. Bang Arya, Pertanyaannya, harus komentar. pertanyaannya surat, Bos. Surat gini, nggak usah kita debat. Saya nggak mau. Pertanyaannya adalah surat. Iya. Iya, apakah itu FIFA membalas surat PSSI Iya. atau itu memang semata-mata hanya rekomendasi FIFA Gini. supaya publik jelas gitu. Ya, Gini, oke, Bang. gini Kan ya. jelas Saya udah ini. bilang. Ya, bahwa surat dari PSSI satu, FIFA sebenarnya udah pernah ke sana dua, yang ketiga FIFA jawab empat, tiga nih, udah. FIFA datang, apa yang kami bicarakan, udah di lapangan kemarin diaminkan. Surat dari PSSI apa sih Bang yang ditujukan ke FIFA itu? Kita menerangkan apa yang semua sudah kita lihat mengenai JIS. Satu. Tapi sebelumnya pun FIFA udah pernah datang ke sana. Bukan yang pertama kali nih. Jadi ya, dan fakta FIFA kemarin datang ke sini tanggal 29. Daripada berdebat surat dan sebagainya, apa yang kami omongkan itu sudah lihat FIFA, iya juga kata FIFA. Udah? Nah, daripada berdebat ribut semua kita, nanti lihat rumputnya diganti atau enggak. Oke. Bung Dari Kesit surat juga ke harus rumput, bicara. Bung Kesit harus Terima komentar kasih sesaat banyak, lagi hanya di Bang. catatan Susah demokrasi jadi pemirsa. konfirmasi. Tetap bersama Begitu. kami. PSSI Kita langsung ke Bung Kesit, Maria. Tadi sudah umpan lambungnya sudah terlalu banyak. Ada yang menyundul, ada yang tendangan bebas. Nah, sekarang kita lihat apakah akan mengegolkan Bung Kesit untuk JIS. Iya, terima kasih Andrew. Terima kasih Mbak Maria. Jadi dari tadi memang, bukan dari tadi sih, dari sebelumnya ketika JIS ini muncul ke permukaan, ya, terutama ketika akan ditunjuk menjadi satu tempat Piala Dunia U17, rumput ini selalu jadi bahasan utama ya. Ya wajar sih karena main bola kan memang di rumput kan begitu ya. Cuma buat saya sih ya sebagai pengamat sama juga seperti Bung Toel, saya sih cuma senyum-senyum aja kalau orang ngeributin soal rumput di JIS gitu. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada yang bermasalah dengan rumput itu gitu loh. Ya kalau kemudian ada pergantian, ada peninjauan, ya saya pikir wajar-wajar aja. Ya. Saya punya pengalaman gini, saya pernah memegang klub sepak bola juga. Ya, ketika kompetisi akan dimulai, saya pasti harus ngecek juga gitu kan. Karena dari federasi pasti akan melihat ketika kompetisi itu akan dijalankan dan klub tersebut akan ikut, apakah stadion terutama rumputnya bisa digunakan atau tidak, layak atau tidak kan gitu. Apalagi untuk event Piala Dunia yang pastinya akan diikuti oleh negara-negara yang negara-negara yang sudah maju lah sepak bolanya gitu ya. Nah, JIS ini ketika rumput menjadi persoalan, masalahnya kan karena stadion itu nggak pernah dipakai. Ya. Jadi ketika ada peninjauan, ya saya pikir wajar kalau kemudian rumput itu pasti dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena jarang dipakai. Karena jarang dipakai. Logika sederhananya gini aja lah. Rumput yang sering dipakai sama yang tidak sering dipakai, pasti perawatannya akan jauh lebih bagus rumput yang atau lapangan yang sudah dipakai. Contohnya GBK. Frekuensi pemakaian di GBK itu kan sangat luar biasa. Ya, atau stadion-stadion lain di Indonesia yang digunakan untuk pertandingan. Nah, JIS itu kan diam. Ya, perawatan saya yakin itu pasti dilakukan. Tapi saya yakin juga mungkin perawatannya tidak
optimal. Ya, bahwa rumput di JIS sejak awal itu saya yakin itu standarnya sudah FIFA. Sudahlah. Saya nggak meragukan itu. Siapa yang mau meragukan atau menyangsikan gagahnya, ya, kokohnya JIS, ya. Kemudian ujuk-ujuk dibilang rumputnya tidak sesuai standar. Saya sepakat bahwa saat itu iya. Saat itu pasti tidak sesuai standar. Saat yang ada jongkok-jongkok itu Bang ya? Iya, saat yang ada jongkok-jongkok itu. Ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, karena stadion itu memang nggak pernah digunakan, lapangan itu nggak pernah digunakan. Jadi ya wajar. Simple nih ya, salah satu contoh juga. Saya punya sepatu bola nih, sering saya pakai. Kemudian saya cuci, saya diemin. 3 bulan nggak saya pakai. Saya pernah begitu pakai, hancur. Tiba-tiba terkelupas saja poolnya. Ya, jadi artinya bahwa masalah rumput, saya pikir tidak terlalu harus menjadi persoalan ya. Bahwa nanti mau dijahit, mau diobras, atau mau diganti. Saya pikir itu bukan sebuah persoalan yang kemudian harus menjadi polemik. Sebentar, gara-gara rumput ini apakah kriteria krusial dari FIFA yang harus dipenuhi, harus diperbaiki, kalau enggak nih dicoret? Saya pikir kalau kemudian harus diganti, ya wajar. Oke. Wajar. Dan FIFA saya pikir tidak terlalu tidak terlalu kemudian karena rumputnya belum sesuai standar ya. Pada kemudian saat itu ya? Bagaimana? Pada saat itu kan? Iya, pada saat itu kemudian harus dilakukan perbaikan atau pergantian ya lumrah. Karena ini event besar kok, event Piala Dunia. Ya jadi kalau kemudian federasi memutuskan atau melihat bahwa standar rumput pada saat itu tidak baik-baik saja ya wajar. Sekarang siapa federasi yang berwenang untuk mengatakan bahwa, atau federasi yang bisa kita percaya, pihak yang kita bisa percaya untuk menyatakan bahwa rumput itu sedang tidak baik-baik saja atau tidak sesuai standar. Ya PSSI, kita mau percaya sama siapa lagi? Iya kan? Yang punya hak, punya wewenang, punya regulasi adalah PSSI. Nah PSSI itu kan perpanjangan tangannya dari FIFA. Sebagai anggota FIFA ya PSSI punya regulasi itu. Kalau kemudian ada ahli rumput yang datang ke sana ya boleh-boleh aja kita tidak percaya sama apa yang dia katakan gitu kan. Tapi ketika sosok ketua umum PSSI ya yang mengatakan bahwa rumputnya sedang tidak bagus ya, saya pikir sih saya masih bisa memahami itu gitu ya. Karena itu tadi salah satu alasannya bahwa pada saat itu memang stadion dari JIS belum digunakan untuk sebuah pertandingan yang resmi. Ya jadi ya seharusnya sih tidak perlu kemudian masalah rumput ini menjadi heboh gitu ya. Justru kita jadi kita lupa gitu loh dengan persiapan tim Indonesia sendiri untuk U17 ini gitu kan. Sebagai tim tuan rumah harusnya kita juga serius memikirkan itu. Sampai sekarang kita nggak tahu nih pemain-pemain yang nanti akan atau memperkuat tim U17 Indonesia, kita masih belum tahu. Orang masih keliling kan pelatihnya. Ini kan lucu gitu loh. Ini juga PR buat PSSI nih Bang Arya ya, bahwa pembinaan usia muda itu harus betul-betul diperhatikan. Kita mau ikut Piala Dunia pemainnya masih nyari coba. Sementara kita akan menghadapi tim-tim yang sudah mengikuti kualifikasi, yang sudah teruji. Sementara kita masih keliling mencari pemain. Oke, artinya mau dijahit, mau diganti malah justru lebih baik kalau diganti gitu ya Bung Usit ya? Buat saya mau dijahit sepanjang setelah dijahit itu memang layak, why not kan gitu. Ya akan lebih bagus mungkin diganti. Lebih baik diganti katanya Bung Toel. Respon Anda seperti apa Bung? Makanya kan tadi dibilang supaya nggak simpang siur, ada hitam di atas putihnya. Kan nggak mungkin juga Menpora sembarangan ngomong gitu tanpa sumber informasi gitu loh. Jadi supaya saat ini sebetulnya jangan ada lagi situasi begini. Karena sebetulnya begini, yang paling penting adalah ada sebuah konsistensi standar gitu dalam pengelolaan sepak bola, terutama ketika kita akan menggelar event-event internasional. Makanya tadi kan hitam di atas putihnya menjadi penting, penetapan-penetapan itu menjadi penting. Dan ini menurut saya sih bagus lah sebagai insan bola. Karena ketika JIS menjadi opening, maka saya yakin timnas Indonesia juga akan main di sana. Karena grup A tuh, Indonesia diposisikan di pot pertama di grup A dan akan main pembukaan dan pembukaannya di JIS. Jadi menurut saya sih ini hal-hal yang juga patut kita rayakan. Kita ingin melihat timnasnya bagus juga, walaupun
harusnya sih nggak usah pakai target. Kalau saya sebagai pengamat bola jangan pakai target 16 besar. Betul. Karena fakta tadi gitu ya. Jadi yang akrobat, yang sirkus itu ya pemain sirkus aja gitu. Jadi kita sudahi lah drama ini ya, kita sudahi drama ini. Karena seleksi pun di berapa 12 kota atau berapa ya menurut saya sih mirip sirkus lah. Karena sebetulnya kalau kita mau benar-benar harus ada di elit. Jadi elit itu harus sebetulnya sudah ada, tinggal ngambil dari situ. Karena kalau masih muter-muter seperti sirkus, sementara tim lain sudah lolos kualifikasi, ya kita tahu posisi kita ada di mana di Piala Dunia U17 itu. Itu dulu sih sebetulnya. Ya, satu lagi mungkin yang patut juga kita apresiasi adalah bahwa ya pada akhirnya JIS betul-betul digunakan. Ya karena Jakarta memang yang tersisa hanya JIS. Karena GBK kan sudah dipastikan nggak bisa. Jadi akan sangat ironis kalau Piala Dunia justru tidak digelar di ibu kota negara. Ya, jadi saya pikir JIS bisa mewakili Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini dan pasti legasinya juga nggak akan hilang lah, itu orang pasti akan tahu siapa sih Bang bangun JIS? Anies. Atau jangan-jangan siapa yang memperbaiki JIS gitu Bang, khawatirnya Bang. Enggak, kalau ketua umum PSSI itu di mana-mana memang jadi primadona. Karena kalau kita lihat FIFA aja, FIFA itu anggotanya lebih besar daripada PBB loh. FIFA itu anggotanya 211, PBB hanya 193. Ya, artinya kalau mau jadi media darling, ya jadi ketua umum PSSI aja gitu. 3 bulan, punya 3 bulan untuk memperbaiki dan juga mencari pemain. Bapak-bapak, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Catatan Demokrasi TV One yang semoga senantiasa dalam keberkahan. Saya yakin betul betapapun sengitnya perdebatan yang baru saja kita saksikan di bulan Agustus ini dan sepanjang bulan yang ada, maka di dalam dada kita ada semangat merah putih, ada semangat persatuan dan kesatuan. Tentunya ini adalah sebuah usaha untuk kita menunjukkan kepedulian kepada saudara kita untuk terus memberikan yang terbaik. Tetapi jangan lupa bahwa hati itu sangat rentan dengan penyakit. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya dendam kepada seseorang yang bernama Mistah bin Usasah. Kenapa? Karena Mistah bin Usasah ikut berbicara tentang fitnah yang terjadi kepada putrinya Sayyidah Aisyah. Saya ingin mengingatkan dari mimbar ini bahwa kemudian Abu Bakar As-Siddiq diingatkan oleh Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang hatilah. Jangan engkau melihat tentang sisi buruk dari saudaramu, karena kita direkatkan dengan sebuah niat yang sama untuk terus menjadikan negeri ini negeri yang penuh dengan kejayaan dan keberkahan. Karena itu Al-Quran mengingatkan, janganlah kebencianmu pada satu kaum kemudian membuat engkau berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Setiap orang pasti akan berdalih ingin memberikan kebaikan, tetapi sesuatu yang tersimpan di hatimu bila diawali dengan dendam, maka engkau tidak akan pernah menyukai kebaikan pada saudaramu. Karena itu semangat dari kemerdekaan Republik Indonesia, kembali kita bersatu, samakan langkah kita, rekatkan genggaman kita, dan kita menyongsong Indonesia yang lebih besar, Indonesia yang memberikan manfaat terutama kepada rakyatnya. Buat senyum wajah rakyat Indonesia dari lantaran pemimpin-pemimpinnya bersatu dan tidak mencari celah aib dari saudaranya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syarifman Haji, Bang Arya, Bang Lukman, Bung Kesit, terima kasih. Bung Tol, terima kasih. Mas Roy, terima kasih juga. Bung Kes, saya juga terima kasih kepada mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta. Sepak bola intinya menyatukan. Semoga momentum Piala Dunia U17 bisa menyatukan yang memiliki perbedaan pandangan malam hari ini. Itu dia, semangat kebersatuan itu yang kita tunggu. Terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segar. Dan saya Angga Merkuri. Selamat malam. Sampai jumpa.